ini ada soal kolaborasi, sinergi, berbagi peran. Makanya kami senang sekali misalnya teman-teman Walhi ini mengupdate hasil pantauannya di lapangan, misalnya setidak-tidaknya itu akan menjadi input bagi BRGM dalam katakanlah mensinergikan program, termasuk juga merapikan pendekatan dan strategi lapangan. Karena dari bagaimanapun ya pemerintah nggak bisa bekerja sendiri, selain juga sumber daya terbatas, apalagi BRGM yang mandatnya itu punya batas waktu. Kalau dulu 2016 sampai 2020, sekarang 2001 sampai 2024. Jadi karena itu BRGM sekarang hingga 2024 nanti itu akan coba mendorong bagaimana ada model restorasi gambut berkelanjutan. Jadi kalaupun nanti BRGM itu sudah selesai masa tugasnya, maka pembelajaran dan model bagaimana pemulihan ekosistem gambut itu dilakukan di tingkat tapak bersama dukungan para stakeholder, termasuk juga keterlibatan dan dukungan pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten. Nah itu bisa berjalan setelah BRGM itu selesai, katakanlah gitu. Oke, baik. Jangan dulu selesai Bang, masih ada tugas tahun 2023 gitu ya. Baik, saya kepada Pak Adi dari Dinas Perkim gitu. Pak, boleh berbagi dengan kita kalau ketika berbicara tentang urgensi kesehatan gambut, kemudian ini tiba-tiba memang tadi disampaikan di awal pada saat kita masih belum siaran saudara bahwa dari Dinas Perkim juga termasuk anggota ya Pak ya, dari BRGM seperti itu. Mungkin kita bisa disampaikan kepada publik apa teman-teman di Perkim ini di BRGM sebagai bagaimana begitu posisinya, silakan. Saya peralat dulu. Silakan Pak. Kami masuk di keanggotaan tim restorasi gambut dan mangrove Kalbar. Jadi TRGMD namanya. Ya, ini bagian dari membantu mendukung kerja Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Kebetulan di 7 provinsi itu yang khususnya dulu awalnya khusus menangani gambut, dulu awalnya TRGD namanya, sekarang TRGMD, dan ketuanya itu langsung Kepala Pak Sekda, Ketua Hariannya Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalbar. Kemudian kami di Dinas Perkim salah satu anggota tim perencanaan. Jadi TRGMD ini fungsinya mendukung kegiatan restorasi gambut dan mangrove. Jadi sifatnya mendukung, tetapi ini juga karena gambut BRGMD itu sifatnya ad hoc, ini kan mesti berkelanjutan, ya kan? Berkelanjutan. Ada pemikiran kami bahwa untuk menindaklanjuti bagaimana mengelola gambut ini, kemarin kan sudah keluar Perda nomor 8 tahun 2021, perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove. Turunan Perda itu mesti dijabarkan melalui peraturan gubernur. Dalam Perda itu ada sanksi-sanksinya, ya, bagaimana kita mengelola. Jadi kalau hanya ini didukung sebagai hanya tim saja, saya rasa belum terlalu kuat untuk bagaimana mengatasi gambut ini. Gambut ini seksinya kan karena ada karhutlah, kebakaran hutan dan lahan. Karena ada panas-panas tadi ya. Ada hotspot, ya kan? Ya. Dulu kita anggap biasa, tetapi karena sudah menyangkut kena supadio, ya kan? Kena asap, ispa semuanya, jadi isu yang seksi. Dan itu bukan hanya di Kalbar saja, di 7 provinsi, termasuk kita pernah mengekspor sampai ke Singapura untuk asapnya. Karena itu karena sudah ada Perda bagaimana perlindungan pengelolaan ekosistem gambut, jadi ada pemikiran kami bagaimana untuk bukan hanya tim, ya kan, kita untuk, karena di Kalbar saja ada 124 KHG, Kesatuan Hidrologi Gambut, ya, itu total luas KHG itu kurang lebih 2,8 juta hektar. Yang bergambut 1,6 juta hektar. Bayangkan. Jadi itu mengelola, kalau menduk BRG saja sebentar lagi keluar, ada tim restorasi gambut yang lintas OPD,
ya kan? Bukan tupoksinya langsung, tetapi kita hanya mendukung, memfasilitasi bagaimana gambut ini ditangani. Ya, karena itu mestinya ada suatu pemikiran, ya, pemikiran perbatasan saja. Tidak semua Indonesia ini, ya, provinsi di Indonesia punya perbatasan, tetapi kita ada Badan Pengelola Perbatasan Daerah, ya kan? Perbatasan kita bikin badan, ya kan? Ya, kalau nangani gambut ya minimal kita mestinya ada UPT, unit pelaksana teknis, ya. Untuk mengelola hutan saja ada kita Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), ya kan? Hutan ada hutan lindung, ada hutan produksi, ya kan? Ini gambut yang lebih luas, ya kan? Kalau kita hanya didukung tim saja, yang memang kita hanya mendukung dan anggarannya pun tidak ada tersedia, didukung hanya oleh BRGMD, BRGM, ya kan? BRGM. Jadi tetapi hal ini ya udah ada perda Kalbar ini, berarti kan kita sudah mulai ke arah situ. Jadi memang ada pemikiran di internal BRGMD, khususnya Kalbar, ya kita mencobalah nanti kita bagaimana, karena ini gambut ini kita jaga bukan hanya 2-3 tahun ya Pak, Bang Wawan ya, yang Bang Niko. Jadi ini selanjutnya terus kita jaga. Ya bagaimana gambut ini kan bukan hanya di daerah yang punya masyarakat saja, yang berizin dan non berizin, ya kan? Baik. Nah, jadi itu yang kita kelembagaannya yang memang mesti kita mulai jajaki lah untuk kedepannya ya. Baik, nanti kita akan cek dengan teman-teman wali dan apakah memang salah satu juga solusi untuk bisa keberlanjutan tadi yang sudah disampaikan, disinggung oleh Bang Wawan juga menjadi salah satu poin penting. Kemudian untuk wali sendiri saat ini begitu posisinya, apakah saat ini upaya pemulihan gambut ini Anda lihat sudah sejalan dengan usaha atau pemulihan untuk penyelamatan lingkungan hidup saat ini, Bang? Terima kasih Mbak Eva. Sebelum ke situ, kita mau menjawab soal posisi kita dalam konteks isu gambut ya. Tadi teman-teman berdua, terutama tadi Bang Anju sudah menjelaskan soal berapa luasnya gambut yang dimiliki oleh Kalimantan Barat, terus dengan beberapa infrastruktur lembaga yang harus melakukan pengawasan, harus melakukan pemulihan. Nah tadi disampaikan memang dengan luas begitu, terus dengan infrastruktur lembaga yang memang bisa dikatakan belum terlalu lengkap strukturnya. Nah kami di Walhi memposisikan sebagai pihak ketiga, dalam hal ini adalah dari masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat yang mencoba untuk membantu kerja-kerja teman-teman yang memang mendapat tupoknya di isu ini. Nah, karena di kebijakan juga dalam konteks melakukan pemulihan dan pengawasan kawasan gambut memang diperlukan campur tangan atau diperlukan kerja-kerja dari pihak ketiga. Nah, dalam hal ini kita mengambil peran di situ. Nah, sejauh yang kita lihat, kalau memang pertanyaan Mbak Eva tadi mulai pemulihan soal gambut, kita tahu ini kan isu gambut ini mulai sejak tahun 2015. 2015 itu puncak cikal bakal teman-teman yang di BRG muncul, terus TRGD dan segala macamnya. Nah, karena memang peristiwa maha dahsyat Kahutla tadi, sehingga secara nasional 7 provinsi ini mendapat perhatian atau mendapatkan prioritas secara khusus oleh nasional. Salah satunya adalah Provinsi Kalimantan Barat. Kenapa? Karena memang Kalimantan Barat tadi memiliki kawasan gambut yang begitu luas. Nah, berproses membentuk badan khusus, katakan kayak gitu, dulunya BRG, Badan Restorasi Gambut, tadi sudah dijelaskan di awal, ditambah dengan mangrove. Nah, dalam berproses itu juga melakukan beberapa aksi tahan dulu sampai ke beberapa aksi karena waktu kita masih panjang. Kita harus jeda dulu dan saudara tetap bersama kami akan segera kembali di Spesial Dialog.